A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-19 dan ke-20. Aw kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barakun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitum bil kafirin. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jadinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati, dan Allah meliputi orang-orang kafir. Kilat itu nyaris menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila kegelapan menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ini perumpamaan lain yang diberikan Allah mengenai bentuk lain dari orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang sewaktu-waktu tampak kebenaran bagi mereka dan pada saat lain mereka ragu. Hati mereka yang berada dalam keadaan ragu, kufur dan bimbang itu adalah qasaybin, seperti hujan lebat. As-saybu berarti hujan yang turun dari langit pada waktu gelap gulita. Kegelapan itu adalah keraguan, kekufuran dan kemunafikan. Dan ar-ra'du yaitu petir atau guruh atau halilintar, yaitu perumpamaan untuk ketakutan yang menguncangkan hati. Di antara keadaan orang-orang munafik adalah berada dalam rasa takut dan cemas yang sangat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengira setiap tindakan yang keras ditujukan kepada mereka. Quran surat Al-Munafiqun ayat yang keempat. Sedangkan al-barqu yaitu kilat yang menyinari hati orang-orang munafik itu pada suatu waktu adalah cahaya keimanan. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitum bil kafirin. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jadinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati, dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Maksudnya, ketakutan mereka itu tidak dapat membawa manfaat sedikit pun karena Allah telah meliputi mereka melalui kekuasaannya, dan mereka itu berada di bawah kendali, kehendak dan iradahnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hal ataka hadithul junud fir'auna wa thamud balil ladina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit. Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang, yaitu kaum Fir'aun dan Thamud? Sesungguhnya orang-orang kafir lalu mendustakan, padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Quran surat Al-Buruj ayat 17 sampai ke 20. Setelah itu Allah berfirman, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Kilat itu nyaris menyambar penglihatan mereka karena kuat dan hebatnya kilat tersebut serta lemahnya penglihatan dan ketidakteguhan mereka dalam beriman. Mengenai firman-Nya, kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu. Setiap kalian menyinari mereka, maka mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila kegelapan menimpa mereka, mereka berhenti. Ibnu Ishaq menuturkan dari Ibnu Abbas, artinya mereka mengetahui kebenaran
dan berbicara mengenai kebenaran tersebut. Jika mereka mengetahui kebenaran itu, maka mereka tetap istiqamah. Namun jika mereka kembali kepada kekafiran, mereka berhenti dalam keadaan bingung. Demikian pula yang dikatakan oleh Hasan al-Basri, Qatadah, Ar-Rabi' bin Anas, dan As-Suddi dengan sanadnya dari beberapa sahabat dan merupakan pendapat yang paling benar dan jelas. Dan begitu pula keadaan yang akan mereka alami pada hari kiamat kelak, yaitu ketika manusia diberi cahaya sesuai dengan keimanannya. Di antara mereka ada yang diberi cahaya yang dapat menerangi perjalanan beberapa mil, dan ada yang diberi kurang atau lebih dari itu. Ada juga yang cahayanya terkadang mati dan kadang-kadang menyala. Ada juga yang kadang-kadang berjalan dan kadang-kadang berhenti. Bahkan ada juga yang cahayanya mati sama sekali. Mereka itulah orang-orang munafik. Dengan demikian, Allah telah membagi orang-orang kafir menjadi dua macam, yaitu yang menyerukan kepada kekafiran dan yang hanya ikut-ikutan, sebagaimana yang disebutkannya pada awal surat Al-Hajj, wa minan nasi man yujadil fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Di antara manusia ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap syaitan yang sangat jahat. Quran surat Al-Hajj ayat 3. Dan dia juga telah membagi orang-orang mukmin di awal surat Waqiah dan di akhirnya juga pada surat Al-Insan menjadi dua bagian. Pertama, as-sabiqun, yaitu mereka yang didekatkan kepada Allah Azza wa Jalla, dan kedua adalah ashabul yamin, yaitu orang-orang yang berbuat kebajikan. Dari ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang beriman terbagi menjadi dua bagian, yaitu orang-orang yang didekatkan dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Sedangkan orang-orang kafir juga terbagi dua, yaitu penyeru kepada kekafiran dan ikut-ikutan. Dan orang-orang munafik juga terbagi dua, yaitu orang-orang munafik murni dan orang munafik yang dalam dirinya masih ada iman dan masih ada juga kemunafikan, sebagaimana tertuang dalam hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Thalathun man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi wahidatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Man idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana." Ada tiga hal yang jika ketiganya ada pada seseorang, maka ia seorang munafik murni atau tulen. Dan barang siapa yang pada dirinya terdapat salah satu dari ketiganya, maka pada dirinya itu terdapat satu sifat kemunafikan sehingga ia meninggalkannya, yaitu orang yang apabila berbicara berdusta, apabila berjanji tidak menepati, dan apabila diberi kepercayaan ia berkhianat. Para ulama menjadikan hadis tersebut sebagai dalil bahwa dalam diri manusia itu mungkin saja terdapat salah satu unsur kemunafikan, baik yang bersifat amali berdasarkan hadis ini maupun i'tiqadi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ayat Al-Quran dan menjadi pendapat sekelompok ulama salaf maupun khalaf. Firman-Nya, "Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir." Dan apabila Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas sesuatu. Muhammad bin Ishaq menceritakan, Muhammad bin Abi Ikrimah atau Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya ini, ia mengatakan, karena mereka meninggalkan kebenaran setelah mengetahuinya. Firman-Nya, "Innallaha ala kulli syai'in qadir." Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ibnu Abbas mengatakan, artinya bahwa Allah Azza wa Jalla berkuasa atas segala azab ataupun
yang hendak diberikan kepada hamba-hambanya. Ibnu Jarir mengatakan sesungguhnya Allah mensifati dirinya dengan kekuasaan atas segala sesuatu dalam hal ini, karena dia hendak mengingatkan orang-orang munafik akan kekuatan dan keperkasaannya, dan dia juga memberitahukan kepada mereka bahwa dia meliputi mereka serta sanggup untuk melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Maka kata qadirun berarti qadirun, yaitu zat yang berkuasa, sebagaimana bentuk kata alimun berarti alimun yang maha mengetahui. Wallahu alam bisawab.